Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih membahas tafsir surah Hud, surat yang ke-11 yang bernama surat Hud, yang awal surat ini membicarakan tentang Al-Quran. Ya, kemudian Allah berfirman setelah menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang terdiri dari banyak ayat-ayat Allah, yang semua ayat-ayat Allah itu telah dikokohkan, telah dimuhkamkan, telah dijadikan hukum, ya, telah dikuatkan, disusun dengan rapi ayat-ayatnya. Kemudian juga sudah dijelaskan semua ayat-ayat Allah ini. Jadi tidak ada ayat Al-Quran yang tidak jelas, itu tidak ada, selama dia itu adalah ayat yang muhkamat. Kalau ayat yang mutasyabihat, memang tidak ada yang tahu maknanya yang sebenarnya kecuali Allah. Ya. Jadi semua ayat-ayat yang muhkamat, yang uhkimat ayatuhu ini sudah fusilat, sudah dijelaskan oleh Allah. Di antara bunyi ayat-ayat Allah yang agar diperhatikan oleh para manusia, semua manusia, terutama dulu waktu ayat ini turun adalah manusia yang tinggal di Mekah, para penduduk Mekah yang beragama musyrik, yang mereka adalah orang-orang musyrik, penyembah berhala-berhala. Mereka diingatkan dengan ayat-ayat ini, ya, termasuk semua manusia sekarang ini di seluruh dunia juga diajari oleh Allah untuk satu, Allah ta'budu illallah, agar tidak menyembah kecuali kepada Allah, agar jangan menyembah kecuali kepada Allah saja, agar jangan beribadah kecuali kepada Allah, agar jangan mengabdi, menghamba kecuali kepada Allah saja. Itu namanya ajaran tauhid. Ya, ta'budu itu maksudnya Allah menasihati agar mereka hanya wahidullah, hanya memahaesakan Allah, hanya mewahidkan kepada Allah saja. Bahwa Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kemudian Allah menerangkan bahwa Nabi disuruh oleh Allah supaya menyampaikan kalimat ini, bahwa janganlah kalian menyembah kepada Allah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Yang kedua, Nabi disuruh mengatakan sesungguhnya beliau atau beliau Nabi Muhammad SAW maksudnya adalah pemberi peringatan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Al-Quran. Nabi sebagai orang yang diutus oleh Allah memberi peringatan, pembawa peringatan, wa basyirun, dan sekaligus sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada Al-Quran. Kemudian ajaran yang ketiga, bahwasanya Allah menyuruh manusia yang sudah beriman ini, walaupun mereka sudah beriman, mereka juga tetap manusia biasa yang bisa berbuat dosa. Oleh karena itu Allah mengajarkan agar orang-orang beriman ini semua selalu beristighfar, istighfar kepada Allah Tuhan kalian, kata Allah, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, nanti Allah akan mengurusi hidupmu. Hidupmu akan dimudahkan oleh Allah, diberi kesenangan hidup,
ketentraman hidup, ketenangan hidup, keamanan dalam hidup ini. Itu janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Sampai kapan Allah memberi kesenangan di dunia ini dengan kesenangan kehidupan dunia? Ila ajalim musamman, sampai mati, sampai ajal yang sudah ditentukan, yaitu kematian setiap orang. Kemudian di akhirat nanti orang-orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah, kemudian suka istighfar dan tobat, nanti di hari kiamat semua amalan-amalan mereka yang kata Allah ya dzi fadlin ya wa yu'ti, dan Allah akan memberi kepada kulla, setiap dzi fadlin, orang yang mempunyai keutamaan, orang yang punya amalan yang utama, apalagi ya Allah akan memberikan fadlahu, keutamaannya itu. Balasan keutamaan amalannya itu akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Ya. Terus, tetapi wa in tawallau, kalau kalian semua wahai manusia, hai orang Mekah, berpaling, enggak mau mentauhidkan Allah, enggak mau menyembah kepada Allah, malah menyembah selain Allah, enggak mau istighfar, minta ampun dari dosa dan bertobat dari dosa, malah terus-menerus berbuat dosa sampai mati. Walaupun di dunia kalian tetap diberi kesenangan hidup oleh Allah, sebagaimana pernyataan Allah dan surat Al-Baqarah kemarin ketika Nabi Ibrahim diberitahu oleh Allah, ya, qala fa umatti'uhu qalilan. Ya, wahai Ibrahim, orang-orang yang kafir pun yang kamu tidak mau memintakan rezeki untuk mereka, aku Allah tetap akan umatti'uhum, akan memberi kesenangan hidup pada mereka. Akan aku beri kesenangan hidup pada orang-orang kafir itu, walaupun kamu tidak berdoa untuk mereka. Karena Nabi Ibrahim berdoanya untuk orang-orang yang beriman saja. Ya. Terus oleh Allah, enggak Ibrahim, orang yang kafir tetap ku kasih rezeki dia, bahkan banyak, senang hidupnya. Tapi kemudian summa atorruhu, kemudian aku akan memaksa mereka setelah mati nanti, aku paksa mereka ila adzabin nar, ke adab, ya, ke adab yang adab neraka maksudnya. Kemudian kalau di sini Allah menyatakan, Nabi disuruh menyampaikan ayat ini, wa in tawallau, dan jika kalian berpaling wahai orang-orang Mekah, wahai manusia, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir, maka aku ini takut kalau nanti akan menimpa kepada kalian azab di hari yang besar. Artinya kalau manusia berpaling dari Allah, berpaling dari ajaran Allah atau Al-Quran, berpaling dari ajaran Nabi atau As-Sunnah, berpaling dari ajaran Islam, ajaran yang terbaik. Tapi mereka ada manusia nggak mau. Ya sudah, kalau kalian berpaling itu hak kalian untuk berpaling. Tapi ketahuilah, nanti akan menimpa kepada kalian azab yang besar, azab di hari yang besar, di hari kiamat. Ingat, ayat berikutnya berbunyi, ya oleh karena itu di ayat berikutnya setelah Allah mengancam orang-orang yang tidak mau beriman atau berpaling dari iman, berpaling dari Allah, berpaling dari Nabi Muhammad SAW, berpaling dari Al-Quran, diancam oleh Allah dengan azab di hari yang besar. Lalu di ayat yang keempat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu kata Allah, ilallahi, kepada Allah, marji'ukum, tempat pulang kalian, tempat kembali kalian wahai manusia. Kalian tidak akan hidup selamanya di dunia ini, nanti kalian akan mati, akan meninggal dunia. Lalu setelah meninggal dunia kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kepada Allah lah tempat pulang kalian. Orang Indonesia mengatakan orang itu sudah berpulang. Berpulang kemana? Ke rahmatullah. Ya, kalau orang beriman pulang ke rahmatullah. Kalau orang kafir enggak ada pulang ke rahmatullah, pulang ke adab Allah. Orang kafir enggak boleh kita bilang almarhum, enggak boleh. Orang kafir itu bukan almarhum, kalau sudah mati disebut al-mal'un. Orang yang terkutuk, orang yang dilaknat. Kalau ada orang meninggal di dunia, untuk orang yang sudah meninggal dunia, kalau dia muslim, beriman, kita boleh sebut almarhum. Tapi kalau itu orang bukan orang beriman, orang musyrik, orang kafir, enggak boleh dibilang almarhum, enggak boleh. Al-mal'un.
orang yang terlaknat. Ya, jadi nggak boleh almarhum Fir'aun, nggak boleh. Fir'aun kok almarhum? Almarhum artinya apa sih? Orang yang dirahmati. Fir'aun itu tidak dirahmati, dikutuk oleh Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri. Itu juga bukan almarhum Abu Jahal, bukan. Bukan almarhum Abu Lahab, al-mal'un. Ya, jadi hati-hati ngomong yang benar. Ada meninggal nih, tetangga saya meninggal. Terus almarhum gimana waktu hidupnya? Orang bukan muslim, bukan orang yang sholat, ya bukan almarhum. Kalau orang muslim baru almarhum. Nah, jadi kepada Allah lah tempat kembali kalian, wa huwa dan dia Allah ala atas kulli setiap syai'in sesuatu, qadirun maha kuasa. Nah, jadi ayat ini menerangkan bahwa manusia kalau sudah mati kembalinya itu kepada Allah di akhirat sana nanti. Dan Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Diterangkan ayat ini maknanya seperti ini. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat pulang kalian. Kata Ibnu Katsir, maksud ayat ini, maksud kalimat ini, ma'adukum tempat kembali kalian wahai manusia, yaumal kiamati di hari kiamat, itu ilallah. Jadi marji'ukum tempat pulang kalian, tempat kembali kalian, itu diterangkan oleh Ibnu Katsir makna kalimat marji'ukum, tempat pulang, tempat kembalian, yaitu ma'adukum tempat tinggal kalian. Ini ma'adun dari kata ma'adun. Ini kalau di kamus diartikan tempat kembali. Sama dengan masirun. Ya, jadi ma'adukum tempat kembali kalian, kapan itu? Yaumal kiamah, di hari kiamat nanti. Kalau sekarang kan bukan hari kiamat, hari dunia, hari-hari dunia, ayyamud dunia. Al-Quran menyebut hari-hari yang sedang kita jalani sekarang ini sebagai ayyamud dunia, hari-hari dunia. Nanti akan tiba waktunya hari-hari akhirat. Yang satu hari di akhirat sana sama dengan 1000 tahun di dunia ini lamanya. Padahal orang beriman di akhirat sana selama-lamanya sudah, kalau sudah sampai di alam akhirat sudah selesai, enggak ada lagi alam sesudah itu. Jadi kita ini sedang pelan-pelan tapi pasti menuju alam akhirat. Percaya atau tidak percaya, begitu adanya. Manusia boleh saja tidak percaya, saya enggak percaya. Apa? Katanya orang Islam itu orang kalau sudah mati udah berhenti, selesai sudah. Enggak, dia akan diciptakan lagi oleh Tuhan Yang Maha Esa, akan diciptakan lagi tergantung kelakuannya. Kalau waktu hidupnya dia kelakuannya baik, dia akan diciptakan lagi, reinkarnasi kata orang-orang agama lain, akan diciptakan lagi menjadi makhluk yang lebih baik lagi. Tapi kalau dia jahat, dia nanti diciptakan lagi tapi berubah mungkin. Kalau dulu manusia terus diciptakan lagi menjadi babi lah, menjadi anjing lah, jadi apa gitu. Kata sebagian keyakinan manusia. Ya silakan saja lah, orang mau punya keyakinan begitu. Tapi keyakinan yang disampaikan, diajarkan oleh Allah kepada kita, nanti kalau sudah sampai di alam akhirat, sudah selesai, tamat. Gak ada lagi, kecuali kita tinggal menikmati hasil kerja kita, hasil amal kita di dunia ini. Jadi di akhirat sana kita tinggal menikmati saja. Kerjanya cuma muttaqiun. Ala furusin, tadi dibaca ayatnya oleh imam kita ini. Nih, menarik tadi ayat yang dibaca oleh imam kita ini. Surat ke-56 tadi Pak Amir baca surat ini nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, saudara bisa lihat surat ini namanya surat Al-Waqiah. Nomor suratnya nomor 56. Bunyi ayatnya ya tadi dibaca sebagiannya, kalau dibaca sampai selesai nanti makmunya pada enggak kuat berdiri ya. Jadi Allah berfirman begini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah datang, telah terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada untuk terjadinya hari kiamat di saat itu kadhibatun, orang yang mendustakan. Kalau sudah terjadi hari kiamat, tidak ada satu manusia yang mendustakan hari kiamat. Semuanya baru percaya, tapi kalau sudah terjadi kiamat, semua manusia percaya. Tapi sudah terlambat, percayanya sudah kiamat baru percaya. Jadi kalau sudah terjadi hari kiamat, tidak ada satupun orang yang mendustakan, nggak ada lagi. Laisa liwaqa'atiha, tidak ada untuk terjadinya hari kiamat itu kadzibah, orang yang mendustakan. Kementerian Agama mengatakannya, terjadinya hari kiamat tidak dapat didustakan, disangkal lagi. Itu khafidatur rafi'ah, al-waqi'ah, ini hari kiamat itu adalah hari yang khafidatun, merendahkan, rafi'atun, meninggikan. Hari kiamat hari yang merendahkan manusia yang kafir. Rafi'atun, hari kiamat itu akan meninggikan orang-orang yang beriman. Tuh. Nih. Ya, terus idza rujjatil ardu rajja, apabila sudah digoncangkan bumi ini dengan sebenar-benar goncangan, wa bussatil jibalu bassa, dan apabila sudah dihancurkan gunung-gunung itu bassa, dengan sehancur-hancurnya. Jadi bumi akan digoncang sampai rontok semua bangunan yang ada di atasnya itu. Gak ada lagi bangunan yang menjulang, gak ada. Pohon pun semua tumbang. Gunung pun dibuat oleh Allah hancur lebur. Gunung itu kalau zaman sekarang ini kalau orang mau menghancur gunung pakai dinamit. Nanti Allah gampang aja lah menghancur gunung. Sehingga bilang, hei gunung, hancur kamu sekarang. Terbang kamu ke udara. Terbang tuh, Gunung Merapi terbang dari Jawa Tengah, mungkin dilempar oleh ke Jawa Timur, atau ke Jawa Barat, atau ke Sampit sini. Bisa. Dikiranya Allah nggak bisa apa ngirim gunung ke Sampit? Bisa, tapi nanti di hari kiamat. Dan apabila gunung-gunung sudah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, fakanat haba'a, maka jadilah gunung-gunung itu debu-debu mumbassa, yang beterbangan. Nih, gunung menjadi debu yang beterbangan di hari kiamat nanti. Terus wa kuntum, dan jadilah kalian wahai manusia azwajan salasa, 3 pasang. Jadilah kalian manusia ini menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Kalau Kementerian Agama mengatakannya, maka kalian nanti menjadi 3 golongan. Manusia akan menjadi 3 golongan di akhirat sana. Golongan apa itu? Bukan golongan karya. Bukan, golongan karya bahlul ya, bukan bahlul ya. Salah aku ngomongnya, bahlul enggak ada lagi. Nah. Jadi 3 golongan manusia nanti di akhirat itu cuma 3 golongan. 1 golongan yang disebut golongan kanan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Hati-hati ya, kita boleh baca ini dengan cepat, tapi makhraj tetap benar, panjang pendek tetap benar, bunyi hurufnya tetap terdengar jelas. Ya, kita belajar boleh baca kencang boleh. Aku dulu suka membaca ayat yang lain, patokannya surat Al-Waqiah ini. Kecepatan saya membaca Al-Waqiah, kemudian saya tapkan ke surat berikutnya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Tetap terdengar mumbassa, wa kuntum tetap ada ikhfa'nya. Wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiquna sabiqun. Manusia nanti akan menjadi 3 golongan. Apa saja? Fa ashabul maimanah, maka golongan yang pertama adalah golongan kanan. Ma ashabul maimanah, apakah golongan kanan itu? Yang kedua wa ashabul masy'amah, dan golongan yang kedua adalah golongan kiri. Ma ashabul masy'amah, apakah golongan kiri itu?
Terus golongan yang ketiga, wasabiquna sabiqun. Dan golongan yang disebut as-sabiquna sabiqun. Orang-orang atau golongan-golongan yang mendahului yang terdahulu. Kalau kemudian agama mengartikan ayat 10 ini, wasabiquna sabiqun itu, dan golongan orang-orang yang paling dulu beriman, ya. Kemudian as-sabiqun, mereka juga golongan orang-orang yang masuk surga duluan. Jadi ada 3 golongan nanti. Golongan kanan ini jelas masuk surga. Golongan kiri jelas masuk neraka. Maka sama jangan ikut golongan kiri. Golongan kiri itu golongan komunis dan teman-temannya. Itu masuk neraka sudah itu. Ya, sampai matinya enggak mau beriman, masuk neraka. Kita menjadi golongan kanan saja. Kalau bisa menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Golongan yang mendahului, merekalah yang mendahului masuk surga. Kalau tafsirnya, kita boleh buka tafsir yang ringkas. Ini diganti Riyadhus Shalihin. Ini ya. Ini surat Al-Waqiah kan tadi masih hangat dibaca oleh imam kita. Kita lihat tafsirnya dengan tafsir yang kecil saja dah. Biar langsung to the point. Tahu maknanya. Ini dia tafsirnya. Ini dia. Ya. Ini dia. Idza waqa'atil waqi'ah, itu maksudnya idza qamatil qiyamah. Apabila sudah terjadi kiamat yang la mahalata, tidak bisa tidak, pasti terjadi kiamat itu walaupun manusia tidak percaya. Tuh. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada bagi terjadinya itu satupun orang yang mendustakan. Lan tujadu nafsun, tidak akan didapatkan satu diri pun, satu manusia pun yang kalau sudah terjadi kiamat yang tukadzibu biha, akan mendustakan kepada hari kiamat, kama kanat, sebagaimana keadaan diri itu tadi, tukadzibu fid dunya, mereka mendustakan hari kiamat ketika masih di dunia. Kalau sudah sampai di akhirat, sudah terjadi hari kiamat, enggak ada manusia yang tidak percaya hari kiamat. Semuanya percaya, baru percaya. Betul ya, ternyata hancur di dunia ini ya. Benar ya, benar Al-Quran ya, benar. Khafidatur rafi'ah, ayat yang ketiga kan. Khafidatur, hari kiamat itu hari yang merendahkan. Maksudnya khafidatun lil kufaril fujjar. Hari kiamat itu hari yang merendahkan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa. Orang-orang kafir yang kayak Fir'aun, kayak Qorun. Fir'aun itu lambang penguasa yang gagah perkasa, yang semua orang tunduk kepadanya, semua takut kepada Raja Fir'aun, bukan Raja Jawa loh ya, Raja Fir'aun. Takut semua manusia kepada Raja Fir'aun ini. Ya, karena dia sangat ditakuti, ya. Ini nanti di hari kiamat akan direndahkan oleh Allah. Hari kiamat itu hari yang merendahkan bagi orang-orang kafir, al-fujjar, bagi orang-orang yang berbuat dosa. Yang bayar preman tuh ngaco acara kemarin itu. Itu direndahkan nanti di hari kiamat. Walaupun di dunia ini mereka jabatannya tinggi. Allah akan merendahkan orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir. Dengan cara bagaimana? Bi'idkholihim finnar. Dengan memasukkan mereka ke dalam neraka. Khafidatur rafi'ah. Hari kiamat hari yang khafidatun, merendahkan orang-orang kafir dan orang-orang berdosa dengan memasukkan mereka ke dalam neraka. Rafi'ah. Hari kiamat juga hari yang meninggikan lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman, al muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan apa? Allah meninggikan orang beriman dan orang yang bertakwa, meskipun di dunia mereka bukan siapa-siapa, bukan raja, bukan orang kaya, hanya orang biasa, enggak punya pengikut, enggak punya harta banyak, miskin, sengsara, hidupnya susah cari makan. Ya, berusaha cari makan, diusir oleh Satpol PP. Susah hidupnya. Nah, terus nanti mereka asalkan beriman dan bertakwa, Allah akan meninggikan derajat mereka. Dengan cara apa? Bi'idkholihim fil jannah, dengan memasukkan mereka ke dalam surga.
Nah kalau orang dari masukkan surga itu Pak, waduh itu kesenangan yang luar biasa itu. Idza rujjatil ardu rajja, idza ketika hurrikat telah digoncang-goncangkan al ardu itu, bumi itu, ya idza apa tadi? Idza rujjatil ardu, apabila sudah digoncangkan bumi itu, idza rujja apa? Aduh. Idza waqtina la yasali waqtiha kadiba khawitu rafina idza rujjatil ardu gitu ya. Rujjat itu hurrikat, digoncangkan bumi itu. Tahrikan dengan segoncang-goncangnya, aziman, goncangan yang besar. Jadi gempa bumi yang besar. Skala Richternya sudah enggak terukur lagi sudah. Gempa bumi 6 skala Richter di Yogyakarta tahun 2006 itu kalau enggak salah ya. Desember 2005 itu menghancurkan Yogyakarta itu sampai Bantul, sampai Prambanan, sampai Klaten kok gimana. Enggak tahu tempatnya Pak, saudaranya Pak Aryono ini ada enggak yang roboh rumahnya di daerah Klaten waktu gempa 2006? Ada Pak? Ada yang rusak sampai Klaten. Bantul lebih gawat lagi itu, hancur banyak itu. Jogja itu banyak yang rusak bangunannya itu. Ya, itu baru gempa 6 skala Richter, belum 9 skala Richter, belum pernah toh. Ya tunggu aja nanti waktunya itu akan sampai datang. Tapi tidak di sini, karena di sini untuk ngaji kok. Selama sampai kita pakai untuk ngaji aman insyaallah. Aman, Allah akan memberi keamanan kepada kita semuanya. Insyaallah ya. Idza hujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa wa busat itu kutitat, dan akan dicongkel aljibalu, gunung-gunung itu taftitan, dihancurkan atau dicongkel sampai hancur, kemudian dicongkel dan dihancurkan taftitan dengan sehancur-hancurnya. Nah, ini masdar ini. Jadi futita dari kata, mestinya dari kata fattata. Oh bukan, dari kata fatta atau fatta. Itu meremukkan. Wabusatil jibalu basa, dan akan diremukkan, akan dihancurkan gunung-gunung itu dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbassa, fakanat maka jadilah minat taftit, dari karena hancur tadi, karena gunung tadi hancur, lalu jadilah gunung itu hubaron, debu-debu. Fakanat haba itu sama dengan hubar, debu, mumbassa muntashiron, yang bertebaran, berhamburan. La sabata laha, ya, tidak ada lagi pengokohnya. La sabata laha ya. Tidak ada pengokoh yang menguatkan bagi gunung. Kalau sekarang gunung masih berdiri kokoh di tempatnya, enggak ada yang bisa merontokkan, enggak ada. Nanti Allah sendiri yang merontokkannya. Ya, fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasah wa kuntum jandadilah kalian ashaban salasah asnafan salasah, golongan yang 3. Kalian akan menjadi 3 golongan fi dzalikal yaum, di hari itu. Golongan apa itu? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang pertama fa ashabul maimanah, maka mereka adalah fa ashabul yamin. Ashabul maimanah nama lainnya ashabul yamin. Nanti sama saja itu, ashabul yamin dengan ashabul maimanah sama. Golongan kanan alladzina, golongan kanan adalah orang-orang yang ya'khuduna kitabahum bi aimanihim, akan memegang kitab, ya'khuduna kutubahum bi aimanihim. Mereka nanti di hari kiamat akan memegang kitab catatan amal perbuatan mereka bi aimanihim, dengan tangan kanan mereka. Golongan kanan itu golongan yang nanti di hari kiamat ketika Allah membagikan rapotnya, nanti kita berdiri padang mahsyar Pak. Terus dikasih rapot masing-masing. Geng, nih rapotmu nih, kamu ambil. Nah, mudah-mudahan malaikat menyerahkan rapot itu dari depan, di tangan kanan. Nah, itu yang menerima kitab catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan, mereka lah yang disebut dengan ashabul yamin atau ashabul mainah. Itu
ma'a'la, alangkah tingginya golongan kanan itu, wa a'dhama, dan alangkah agungnya manzilatuhum, tempat kedudukan mereka. Kata tafsir ini, apa ahli tafsir ini. Maka golongan kanan, wah Masya Allah, alangkah tingginya golongan kanan tadi, alangkah agungnya kedudukan mereka. Padahal golongan kanan ini waktu di dunia orang miskin, kayak Abu Hurairah, kayak Ibnu Mas'ud, ya, kayak Bilal bin Rabah yang mantan budak itu, kayak siapa lagi sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin itu, Abu Dzar Al-Ghifari, kayak gitu orang-orangnya. Disepelekan sama penguasa. Tapi nanti di akhirat jadi golongan kanan, itu golongan yang pertama. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Wa ashabul mas'amah sama dengan wa ashabus shimal. Dan golongan kiri siapa? Alladzina yakhuduna kutubahum, orang-orang yang mereka akan menerima atau mengambil kitab catatan amal perbuatan mereka bisama ilihim, dengan tangan kanan, tangan kiri mereka. Ma akhassa, alangkah hinanya mereka, wa aswa'a, dan alangkah buruknya manzilatuhum, tempat kedudukan mereka. Kita jangan termasuk golongan kiri, ya. Terus yang golongan yang ketiga, wasabiquna sabiqun, dan golongan yang mendahului. Golongan as-sabiqun, golongan orang yang mendahului. Mendahului maksudnya begini loh. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran, menyuruh orang-orang Mekah meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah, mereka masuk Islam lebih dulu. Itu yang dimaksud dengan as-sabiqun itu. Orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu di zaman Nabi dulu, para sahabat itu. Kalau untuk masa kita sekarang ini, golongan as-sabiqun itu diantara kita ini yang begitu disampaikan ayat Al-Quran langsung dia ambil. Oh, jadi kita disuruh begitu sama Al-Quran? Iya, disuruh begitu. Ya sudah, aku ikutin ini aja. Gak pakai mikir, gak pakai pertimbangan. Nanti bagaimana kalau gini? Enggak, pokoknya langsung. Yuk, dari Allah nyuruh gitu, nyuruh kita begitu. Iya, Allah nyuruh kita begitu. Ya udah, saya ambil, saya siap gitu. Itu golongan as-sabiqun as-sabiqun. Di sini ditafsirkan as-sabiqun as-sabiqun adalah wasabiquna, dan orang-orang yang terdahulu atau yang mendahului bi fi'lil khairat, dengan melakukan perbuatan yang baik-baik fid dunya, di dunia ini. Termasuk as-sabiqun apa, misalnya di sini diumumkan, saudara-saudara sekalian, hari ini ada saudara kita yang membutuhkan bantuan. Ayo, siapa di antara saudara yang mau membantu? Oh, saya. Nah, duluan dia. Itu as-sabiqun as-sabiqun. Yang lainnya kan masih pikir, bantuan ya. Maka aku juga perlu dibantu tuh. Masih pikir. Nah, itu tidak termasuk as-sabiqun as-sabiqun. Nah, kita berusaha ngaji, duduk paling depan. Ini as-sabiqun ini, yang duduk di belakang-belakang, yang lakian loh ya. Itu kena-kena, masuk surganya kena-kena. Yang di pertengahan ya nanti di tengah-tengah masuknya. Ya, dulu guru kami ngajarnya begitu. Makanya kami dulu, kita kalau ngaji itu Pak, ini gurunya duduk di sini nih, muridnya tuh mengelilingi gini, setengah lingkaran, terus setengah lingkaran sampai paling belakang. Nah, akhirnya lingkarannya lama-lama hilang kan, nah, jadi lurus, nah, paling belakang lurus sesuai dengan tembok itu. Nah, yang kebagian di pinggir-pinggir itu yang bisa bersandar. Nah, yang di depan-depan ini nggak bersandar, gini depan ustadznya gini. Ya, itu termasuk as-sabiqun as-sabiqun. Ya, mereka yang mendahului berbuat baik di dunia, humus sabiqun, mereka lah orang-orang yang mendahului juga fil akhirati, di akhirat, liduhulil jannah, untuk masuk surga. Loh, ini Pak. Ini tafsir paling enak ini hadis tafsir ini. Dan ini sudah apa namanya? Kalau di pondoknya Anggun sudah ditahkik, tafsir yang sudah ditahkik, ini tafsir yang dijamin sahih ini. Ya. Jadi wasabiqun as-sabiqun, maksudnya orang-orang yang mendahului, mereka lah orang-orang yang mendahului, maksudnya orang-orang yang mendahului berbuat baik di dunia, mereka lah orang-orang yang mendahului masuk surga. Ulaika humul muqarrabun, mereka lah orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang dekat, mindallah,
di hadapan Allah. Ulaika humul, ya ayatnya belumnya muqarrabun gitu kan ya. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah kalau kita dekat dengan Allah tuh kita boleh senang. Kalau dekat dengan penguasa hati-hati. Kalau penguasanya baik nggak apa-apa. Saudara dekat dengan penguasa yang baik, yang adil, sampean dekat-dekat sana nggak apa-apa. Tapi kalau penguasanya zalim, nanti dia kena hukum, kamu ikut kena hukum. Kita tunggu 20 Oktober ini nanti ini ya, apa yang akan terjadi setelah 20 Oktober ini ya. Kalau Pak Prabowo sekarang udah kelihatan dipuji-puji oleh anggota MPR yang baru ini toh. Udah ditetapkan toh ya. Nah, ketua anggota MPR sudah ada berapa belas artis itu masuk, enggak tahu di kepala mereka itu ilmunya apa itu tentang pemerintahan itu ya. Apa mereka tahu apa enggak tentang BUMN, tentang bagaimana mengelola negara, aturan negara, enggak tahu kita ya. Itu urusan mereka sudah. Mudah-mudahan mereka diberitahu oleh Allah yang baik-baik saja. Ya. Jadi kita jadi wakil rakyat yang baik-baik itu. Jadi ulaikal muqarrabun, as-sabiqun itulah yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang didekatkan kepada Allah fi jannatin naim. Mereka ditempatkan di dalam surga yang penuh kenikmatan. Sullatum minal awwalin, mereka adalah sedikit banyak ya, sullatun mereka kelompok yang banyak, minal awwalin di antara umat-umat yang terdahulu. Wa qalilun, dan mereka adalah golongan yang sedikit jumlahnya, minal akhirin di antara orang-orang yang belakangan. Jadi as-sabiqun atau al-muqarrabun ini di dalam tafsir diterangkan di sini. Mana ya tadi ini? Ulaikal muqarrabun, ulaika humul muqarrabuna indallah fi jannatin naim, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya tanah, ngapain mereka di dalam surga? Ya tanah amuna, mereka akan menikmati kesenangan. Ya tanah amuna, menikmati bi asnafin naim, dengan berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan surga itu banyak sekali, Pak. Kenikmatan makanan ada, kenikmatan penglihatan ada, kenikmatan pendengaran ada. Kalau saudara senang lagu-lagu yang bagus, iramanya indah gitu, di surga itu, nyanyian surga itu lebih merdu, lebih menyenangkan telinga ini. Kalau lagu di dunia ini kan paling-paling sama itu, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Wis ngono tok, mati sekarang orangnya udah. Itu lagu di dunia, lagu di akhirat itu merdu sekali. Yang suka mendengarkan yang musik-musik yang merdu, udah di dunia ini jangan banyak-banyak. Nanti di akhirat kamu akan mendengarkan nyanyian surga itu luar biasa. Enggak tahu juga yang nyanyi siapa, enggak tahu. Tapi nyanyian surga nanti akan didengar, diperdengarkan kepada penghuni surga. Yang suka makanan, waduh, semua makanan Pak di dunia ini seenak apapun suatu ketika kita akan bosan. Betul? Betul. Saudara suka tangkar, kasih tangkar tiap hari sampai 3 bulan, belenger sampai habis itu. Sudah, kalau di akhirat tidak ada makanan yang membosankan, nggak ada. Wah, apalagi istri Pak, istri kita nanti Pak, seperti apapun wajahnya, nanti oleh Allah akan dirubah menjadi cantik banget. Pak D. Sugeng, oh sare itu jenengan, boten dong, pun. Bu Darmi mengke Pak dirubah dening Gusti Allah niku Pak. Dadi wong ayu banget. Jenengan bingung niku. Iki bojoku apa dudu to iki? Ini istriku apa bukan nih? Bu Darminya ada? Enggak ada? Hah? Ada? Mana? Oh, di luar. Oh, udah pulang. Oh, mamanya sakit. Allah yarham. Jadi nanti istri-istri orang beriman akan dirubah jadi cantik semuanya, jadi muda lagi sudah, anum lagi sudah, nggak ada lagi yang tua. Bu Wahid juga dimudahkan lagi Pak Wahid,
Sama dengan Pak Wahid nih. Mudah nih. Saya nggak tahu waktu masa mudanya Pak Wahid gimana, nggak kenal. Yang jelas beliau suka badminton, berarti kuat nih waktu mudanya ini. Pas sampai usia sepuh aja masih suka badminton kok. Kalau tidak diingatkan itu terus badminton terus tuh nanti. Sekarang udah pensiun rupanya. Masya Allah. Jadi nggak ada orang tua di sana, di surga tuh nggak ada orang tua, muda semuanya. Umurnya dibalikkan oleh Allah menjadi sama dengan umurnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, sekitar 30-33 tahun. Nah, perempuan yang umurnya 30-an tahun tuh Pak, hebat-hebatnya itu sudah. Ya, udah kembali ke sini. Lakian juga begitu sama ya. Tapi boleh 50 tahun, 60 tahun dah mulai sudah. Nah, sudah. Fi jannatin naim sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sullatun jamaatun ashabikun itu berupa jamaatun sekelompok orang. Ya, atau banyak orang min hadhil ummah dari umat ini wa minal umami sabiqah dan dari golongan umat-umat yang terdahulu. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Oh, golongan kanan itu diantara umat Nabi Muhammad yang terdahulu jumlahnya banyak. Tapi diantara fi akhir zaman, di akhir zaman itu wa qalilum minan nas, dan sedikit diantara manusia fi akhir zaman, di akhir zaman, hum mereka as-sabiqun humus-sabiqun al-muqarrabun. Mereka lah yang disebut as-sabiqun atau al-muqarrabun, itu jumlahnya banyak di awal umat Islam ini, tapi sedikit di akhir zaman. Jadi kalau zaman sekarang as-sabiqun sedikit. Kita mungkin enggak termasuk di situ. Kita kadang-kadang ngaji itu pilih di belakang kok. Kita sholat masih telat-telat juga As-sabiqun enggak begitu Pak. Nah, dan seterusnya Pak. Ini asik ini al-waqiah ini Pak. Nah, kembali ke sini ya. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kalian. Ya, ini tempat kembali kalian di hari kiamat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu maksudnya yaitu kata Ibnu Katsir wa huwal qadiru, dan Allah itu Maha Kuasa ala ma yasha, atas apa saja yang Dia kehendaki, min ihsanihi ila auliyaihi, berupa perbuatan baiknya Allah kepada kekasih-kekasih Allah, kesayangan-kesayangan Allah, orang-orang beriman, wantiqamihi, dan Allah itu Maha Kuasa di dalam menyiksanya Allah min a'daihi, terhadap musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah itu nanti akan disiksa oleh Allah. Gak akan lepas mereka dari siksaan Allah. Gak akan lepas dari hukuman Allah. Di dunia mereka bisa lepas dari jerat hukum. Di akhirat gak akan lepas mereka. Ya, akan disiksa oleh Allah itu. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, maksudnya Allah itu Maha berkuasa terhadap apa saja yang Dia kehendaki. Baik kehendak Allah untuk memberikan kebaikan berupa surga kepada kekasih-kekasihnya, yakni orang-orang beriman, maupun kekuasaan Allah terhadap menyiksa siapapun dari antara musuh-musuh Allah. Termasuk juga wa i'adatil khalaik, termasuk dalam mengembalikan makhluk-makhluk yaumal kiamat, di hari kiamat. Di hari kiamat nanti manusia, makhluk-makhluk yang sudah pada mati akan dihidupkan lagi oleh Allah. Binatang-binatang, ayam-ayam, binatang-binatang korban kita yang sudah sembelih, yang sudah disembelih, sudah kita makan dagingnya, nanti dihidupkan lagi itu. Datang kepada kita menjadi saksi, datang dengan lengkap, bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya datang. Ini korbannya Pak Haji Nanang, ini korbannya Pak Haji Wahid, datang semua. Padahal sudah kita sembelih, sudah kita makan dagingnya. Itu Allah berkuasa untuk itu, bisa Allah melakukan seperti itu. Terus kata Ibnu Katsir, wahadad, dan ayat ini adalah maqamut targhib, kedudukannya sebagai ancaman, targhib, anjuran ya, tarhib itu anjuran ya. Ancaman, tarhib. Ya, ancaman, at-tarhib dari kata rohaba ya.
Ya, almarhum. Ayat ini sebagai ancaman, kedudukannya sebagai ancaman, kama sebagaimana annal awal, bahwa ayat yang terdahulu maqamut targhib sebagai kedudukan sebagai anjuran atau lawannya ancaman tuh bahasa yang enak apa namanya toh? Ya, sesuatu yang menggembirakan. Jadi kalau ayat sebelumnya itu menggembirakan, ayat yang belakangan ini ancaman. Ya. Itu. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah telah tempat kembalian kalian semua. Nah, ini tarhib ini. Ayat yang ketiga ini berisi tarhib. Ya, ayat yang keempat nih targhib gitu loh. Ya. Makanya di dalam kesimpulannya di sini dikatakan ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kalian semua. Maksudnya ilallahi wahdah, kepada Allah sendirian saja, kepada Allah saja yang Maha Esa itu ruju'ukum, tempat kembali kalian. Ayyuhan nas, wahai manusia, yaumal kiamati, di hari kiamat. Wa huwa, dan dia Allah subhanahu yang maha suci dia, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maksudnya la yu'jizuhu syai'un, tidak ada yang bisa melemahkan Allah sesuatu apapun. Sesuatu apapun tidak ada yang bisa melemahkan, apalagi mengalahkan Allah. Melemahkan saja enggak bisa. Tuh. Membuat Allah lemah tak berdaya, enggak ada. Yang terjadi sebaliknya, Allah tuh bisa melemahkan siapapun, yang sekuat apapun dia akan dilemahkan oleh Allah, dan Allah mampu untuk melakukan itu. Kalau Allah itu la yu'jizuhu syai'un, fala yu'jizuhu, maka tidak juga ada yang bisa melemahkan Allah, ya, melemahkan dia Allah. Ihya'ukum, untuk menghidupkan kalian yang sudah pada mati di akhirat nanti, dihidupkan lagi. Ya. Wa hisabukum, dan juga dalam menghisap amal-amal kalian, menghitung amal-amal kalian. Ba'da mautikum, sesudah kematian kalian, wa ba'tsikum, dan sesudah hari kebangkitan kalian semua dari mati. Jadi saudara sekalian, ini peringatan buat kita. Kita semua nanti akan kembali kepada Allah. Maka dari itu marilah sekarang ini kita perbanyak berbuat baik kepada siapapun, termasuk pada diri kita sendiri. Dimulai perbuatan baik kepada diri kita, kemudian kepada istri atau suami kita, kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, kerabat-kerabat kita, apalagi kepada kedua orang tua kita, nenek-nenek kita, ya. Kemudian kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, kepada janda-janda yang enggak bisa cari uang. Loh, kok ketawa? Hah? Berbuat baik kepada janda-janda yang enggak bisa cari uang kok. Ya, jadi karena mereka enggak bisa kasih uang, ya kita bantu semampu kita. Gitu loh, Pak. Nggih. Nah, saya kira mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi peringatan buat yang ngomong ini sendiri, dan buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita, ya, mengikhlaskan semua amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa dan kekurangan kita, memaafkan kekurangan kita juga, memberi kepada kita semua kehidupan yang mudah, walaupun masa hidupnya sulit, walaupun segala harga pada mahal, tapi mudah-mudahan Allah tetap memberi kita kehidupan yang mudah. Ya, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mencapai surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.